Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah Statistik Pendidikan. Kita lanjutkan untuk bab 3 yaitu masalah rata-rata. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu masalah kuartil, desil, persentil, dan pemanfaatannya. Kalau kita bicara masalah kuartil, desil, dan persentil itu hampir sama kalau kita bicara masalah median, yaitu membagi dua bagian yang sama. Kuartil itu berasal dari kuartal, artinya 4, desil artinya dari doso 10, persentil itu berasal dari persen yang artinya 100. Kuartil adalah suatu nilai atau suatu angka yang membagi suatu distribusi data ke dalam 4 bagian yang sama besar. Kita lihat ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3, ini daerah 4, menjadi 4 daerah. Karena menjadi 4 daerah maka disebut dengan kuartil. Ini disebut dengan kurva normal. Kurva normal itu apabila yaitu yang banyak itu di tengah. Jadi gambar ini adalah gambar kurva normal dibagi menjadi 4 daerah, maka disebut dengan kuartil. Batasnya antara daerah 1 dengan 2 maka disebut dengan Q1 atau kuartil 1. Batas antara daerah 2 dengan daerah 3 ini disebut dengan kuartil 2 atau Q2. Nanti hasilnya sama dengan median. Sedangkan yang ketiga atau Q3 kuartil 3 yaitu membatasi daerah 3 dengan daerah 4. Maka ini disebut dengan Q3 atau kuartil 3. Kuartil kalau kita lihat kuartil ini untuk data tunggalnya ini hampir sama dengan rumus median. Bedanya kalau median ini N per 2, median 2, tetapi untuk kuartil ini N-nya ini diganti dengan 4 karena membagi 4 daerah yang sama. Sehingga untuk Qn kalau kita pakai FKB sama dengan L plus N per 4 kali N dikurangi FKB dibagi FT. Sedangkan kalau kita pakai U maka Qn maka sama dengan U min N per 4 kali N dikurangi FKA dibagi FT. Jadi N masalah ini 1 maka sini 1/4. Kalau ini 2 maka ini 2/4. Kalau sini 3 maka 3/4. Sedangkan kalau data kelompok data kelompok maka ini bedanya dengan data tunggal hanya pada intervalnya. Sehingga ini dikalikan dengan interval itu kalau data kelompok. Nah, bagaimana proses penghitungnya? Maka kita lihat contohnya sebagai berikut. Kita lihat data sebagai berikut. Ini adalah untuk yang mencari kuartil data tunggal. Ini data tunggalnya. Jadi X-nya tertingginya adalah 10, terendahnya 1. Sedang frekuensinya yang ini. Kita cari ini FKB. Bagaimana kita mencari kuartil data ini untuk yang data tunggal? Kalau mencari kuartil 1 atau Q1 kita lihat ini. Q1 maka ini 1/4 kali data keseluruhan 100. Sehingga 1/4 kali 100 ini sama dengan 25. Ya, kita perhatikan untuk yang 25 ini. Kita perhatikan data ini. Ini 17 sehingga 1739. Sehingga 25 terletak di sini. Nah, ini terletak. Nah, ini di sini terletak angka 25. Sehingga kalau kita lihat ini 25, L-nya L dari 5 berarti 45. FKB dari ini berarti ini 17. FT-nya ini berarti yang 22 ini. Sehingga kita lihat ini 25, L-nya 4,5, FKB-nya 17, FT-nya 22. Lalu kita masukkan rumus Q
rumus Q ini, maka yaitu 4,5 ditambah 25 kurangi 17 dibagi 22 seperti ini rumusnya. Nah, akhirnya ketemu Q1 nya adalah ini, yaitu 4,864. Itu Q1 atau kuartil 1. Lalu bagaimana misalnya kita menghitung Q2 atau kuartil 2? Sama caranya. Q2. Untuk yang Q2 berarti sini ini 2/4 kali 100 berarti ada 50. Nah, setelah 50 kita lihat ini dari bawah. Nah, 50 berarti ini antara 39 sampai 73. Sehingga kita perhatikan untuk yang warna biru ini. Karena disinilah letak dari Q2. Jadi ini sini terletak dari Q2. Sehingga kita lihat L-nya ini L 5,5, FKB-nya yang ini 39, FT-nya ini 34. Lalu kita masukkan dalam rumus Q2 sama dengan yaitu 5,5 plus 25 kurangi 17 bagi 22, ketemunya adalah 5,864. Lalu bagaimana kalau kita menghitung untuk yang Q3? Untuk menghitung Q3 sama, yaitu 3/4 kali 100 sama dengan 75. Kita lihat 75 berarti terletak di ini. Yang warna oranye ini, kita kotak ini. Ini 75 berarti terletak di sini. Sehingga akhirnya L-nya ketemu 6,5. FKB-nya ini 73, lalu untuk FT-nya 20. Setelah itu kita masukkan Q3 dalam rumus, yaitu 6,5 plus FKB itu 73 kurangi itu dibagi dengan itu ketemunya adalah 6,6. Itu kalau kita menghitung kuartil dengan FKB. Bagaimana kalau kita menghitung dengan FKA? Kita lihat kalau kita pakai FKA. Kalau pakai FKA berarti kita hitung dari atas 1 dan seterusnya kita jumlahkan sini, sehingga dari frekuensi kita jumlahkan dari atas ke bawah. Sama untuk yang kalau Q1, maka Q1 ini 1/4 kali 100 25. 25 kita lihat di sini. Sehingga posisi 25 itu terletak di sini. Ini 25 di sini. Sehingga kita lihat U-nya berarti ini 75. FKA dari ini yang 7 ini, FT-nya 20. Setelah itu kita masukkan Q1 sesuai dengan rumus, yaitu akhirnya ketemu 6,6. Sehingga kalau kita lihat Q1 kalau dihitung dengan U atau FKA itu sama dengan Q3 kalau dihitung dengan L atau FKB. Jadi Q1 ini Q3 ini FKB pakai FKB sama dengan Q1 kalau menghitungnya pakai FKA. Temunya sama. Lalu bagaimana kalau kita menghitung Q3 untuk pakai yang U? Karena Q3 maka ini 3/4 kali 100 ketemunya 75. 75 kita hitung sini dan ternyata 75 terletak di sini. 75 terletak di sini sehingga kita lihat U-nya adalah 5,5. Lalu untuk FKA-nya 61, lalu untuk FT-nya 22, sehingga akhirnya ketemu Q3-nya 4,864. Kalau kita lihat Q3 dengan menggunakan rumus FKA itu sama dengan Q1 kalau kita menggunakan rumus yaitu
FKB. Sedangkan Q2 itu nanti sama dengan Q2 pakai FKA juga sama dengan median. Nah, itulah cara menghitung kuartil pada data tunggal. Bagaimana kalau itu kuartilnya pakai data kelompok? Kita lihat rumusnya untuk data kelompok yang ini. Perbedaannya hanya pada kalikan I. Contoh data ini data Anda lengkapi sendiri. Berarti ini 75, 79, 70, 74, 65 sampai 69 sampai yang terakhir sini adalah 30 sampai 34. Untuk menghitung Q1 maka 1/4, sehingga 1/4 karena datanya ada 800, maka 1/4 kali 800 ketemunya 200. Kalau kita pakai FKB dari bawah maka 200 terletak di sini. Ini posisi 200 di sini. Posisi 200 di sini kita lihat akhirnya L-nya yaitu batas bawah nyata, berarti 49,5. 50 itu adalah angka relatif, batas bawah relatif, maka batas bawah nyatanya yaitu L 49,5. FKB-nya yang ini yaitu 168. FT-nya yang ini 176. Setelah itu kita masukkan di dalam rumus yaitu L-nya 49,5 plus 200 dikurangi 168 dibagi 176 kalikan I-nya yaitu 5, sehingga ketemu Q1 adalah 50,41. Sedangkan untuk Q3 sama, Q3 berarti 3/4 kali 100 ketemunya adalah 600. Sama 600 ini kita hitung ternyata di atas 584, berarti 600 terletak di sini. Nah, ini terletak 600. Sehingga akhirnya L-nya ini yaitu 59,5. FKB-nya ini 584. FT-nya ini 160. Setelah itu kita masukkan Q3 dalam rumus yaitu 59,5 plus 600 dikurangi 584 dibagi 160 kali 5 ketemunya adalah 60. Lalu bagaimana kalau data kelompok itu kita hitung menggunakan FKA atau U sesuai rumus ini? Kalau pakai FKA maka kita jumlahkan dari atas ini terusnya sampai 800. Setelah itu karena Q1 maka 1/4 kali 800 ketemunya 200 ini. Nah, ternyata ini 200 terletak di sini. Nah, terletak di sini. Sehingga ini U dari 64 ini adalah 64,5. FKA-nya adalah ini 56, FT-nya yang ini 160. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus Q1 yaitu 64,5 dikurangi 200 dikurangi 56 dibagi 164 kalikan I yaitu 5 ketemunya adalah 60. Seperti pada data tunggal, ternyata Q1 untuk data Q1 kita pakai U atau FKA itu sama dengan Q3 kalau kita menggunakan rumus FKB atau L. Jadi ini Q3 sama dengan Q1. Kalau yang Q3 dengan L, kalau yang Q1 dengan U. Lalu bagaimana untuk yang Q3? Sama Q3
yaitu ini 3/4 kali 100 ketemunya 600. Kalau 600 berarti kita hitung dari sini, ini ternyata 600 terletak di sini. 600 di sini, sehingga akhirnya U-nya yaitu ini 54,5. Terus untuk FKA-nya ini 456, FT-nya 176. Kita masukkan ke dalam rumus, ketemunya adalah ini 50,41. Sama dengan data tunggal, ternyata Q3 kalau kita pakai FKA sama dengan Q1 kalau kita menghitung dengan L atau FKB. Inilah menghitung kuartil untuk data kelompok. Ini data tunggal yang telah kita cari seperti tadi. Ini data kelompok yang juga sudah kita